maka ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan tak lupa pula salawat serta salam kepada seorang anak yatim, seorang fakir miskin yang mampu menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia, menembus Eropa, melewati Afrika. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Islam pun telah sampai di negeri tercinta kita ini. Masya Allah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah, jantung hati Bunda Aminah. Yang saya hormati dan juri yang arif dan bijaksana, kawan-kawan seperjuangan, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepada pulang kembali. Hadirin calon-calon penghuni surga, perlu kita ketahui bahwa orang tua merupakan peran untuk membimbing, mendidik, dan menemani seorang anak. Seorang ibu mengandung seorang anak 9 bulan lebih 10 hari. Pada saat mengandung, seorang ibu berjuang pada titik penghabisan demi anaknya. Seorang ayah mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, berbakti merupakan ujung tanggung jawab seorang anak kepada kedua orang tua. Tetapi sebaliknya, banyak kita lihat anak-anak yang memaki-maki orang tuanya. Bahkan yang sangat biadab, ada anak yang rela membunuh kedua orang tuanya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Selagi masih mempunyai kedua orang tua, sayangilah mereka dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kita di waktu kecil. Orang tua adalah jalan menuju surga, sebagaimana Rasul bersabda dalam sebuah hadis, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dalam sebuah kisah diceritakan pada masa Nabi Sulaiman, pada suatu hari jin iblis melapor kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Sulaiman, kami melihat peti di dasar lautan." Lalu Nabi Sulaiman menyuruh jin iblis untuk mengangkat peti tersebut. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika membuka peti tersebut. Ternyata di dalam peti tersebut duduk seorang pemuda tampan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada anak muda tersebut, "Apa yang kamu makan di dalam peti ini dan mengapa kamu bisa berada di dalam peti ini?" Lalu pemuda itu pun menjawab, "Dulu aku mempunyai seorang ayah yang buta kedua matanya dan ibu yang lumpuh kedua kakinya. Aku merawat dan menjaga mereka setulus hatiku karena Allah. Hingga di akhir hayat kedua orang tuaku, mereka berdoa agar Allah menempatkanku di tempat yang mulia. Nah, suatu hari sepeninggal orang tuaku, aku pergi ke laut. Tiba-tiba sebuah peti menghampiriku. Peti tersebut seakan-akan menyuruhku untuk masuk ke dalamnya. Lalu aku pun masuk ke dalam peti tersebut. Peti tersebut membawaku ke dasar lautan. Saat aku lapar, Allah menyediakan manusia di surga untukku. Semua kebutuhan tubuh Allah siapkan dari surga. Masya Allah. Orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk anaknya. Mereka tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah merasakan lapar demi anaknya, seperti sebuah kebenaran Aceh. Bangulah uro ayah khalifah, minta buka aku gata demi ibu ada si arek jatuh mengape biru jak minta.
juga harus menghormati dan mengikuti nasihat orang tuanya, karena orang tua merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Rasul bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dari pidato singkat ini dapat kita ambil kesimpulan ridho ya ibu, ridho Allah padamu, murka ayah ibu, murka Allah padamu. Demikian pidato